Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Senang di sesi yang ketiga di ibadah kita LICC Youth. Dan kita nggak terasa sudah masuk di dalam akhir daripada bulan Juli. Dan besok kita sudah masuk kepada Agustus. Begitu cepat waktu berputar dan kita terus semakin hari semakin mau membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sehat, dibuktikan dengan hubungan sesama sehat. Jadi kalau kita melihat orang banyak beribadah, banyak berdoa, tapi kalau hubungan dengan sesama tidak bagus, itu adalah pendusta. Karena bukti hubungan Tuhan adalah hubungan dengan sesama. Karena sesama adalah gambar dan rupa Tuhan. Kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Oleh karena itu, semakin saudara beribadah, semakin hubunganmu relevan, semakin lebih baik dengan orang lain. Oleh karena itu saya rindu hari ini kita belajar penghalang relasi yang sehat. Penghalang relasi yang sehat dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nats ini adalah berbicara bagaimana orang Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, kehat dan berkeras hati, tegar tengkuk dan kepala batu. Jadi orang Israel itu dikenal dengan orang yang keras kepala, tegar tengkuk dan keras hati. Nah, saudara, Nabi Yesaya mengingatkan orang Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Sebelum masuk mereka di masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tuhan sudah menyampaikan nubuatan, peringatan kepada orang-orang Israel. Sebagaimana juga sore ini gak kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Tuhan mengingatkanmu juga hari ini. Tuhan mengingatkan saya hari ini. Supaya kita membereskan dosa-dosa kita. Membereskan pelanggaran-pelanggaran kita. Mumpung masih ada waktu. Kita gak tahu besok kita hidup atau mati. Kita tidak tahu. Untuk mati tidak harus tua. Anak muda juga bisa. Tidak harus sakit. Sehat juga bisa. Oleh karena itu tidak ada yang kebetulan. Saya percaya saudara ada di rumah Tuhan ini. Saudara adalah orang-orang yang diantar Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan. Untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Untuk kita sama-sama mengalami pertobatan. Perubahan demi perubahan. Relasi yang sehat. Saudara, kalau saya umpamakan sama saudara, saudara punya pertemanan yang dekat dengan seseorang, tetapi orang itu menyimpan kesalahanmu di hatinya, pasti nggak akan enak melihat matanya. Ingat, orang yang menyimpan kesalahan di hatinya, itu gampang kita lihat orang itu nggak berani memandang mata kita. Kalau hatiku tidak ada menyimpan kesalahan kepadamu, saya akan mudah melihat matamu. Artinya saya tidak akan takut mata kepada mata, eyes to eyes. Artinya kita nggak akan takut. Kenapa? Karena tidak ada kebohongan. Tidak ada sakit hati yang kusimpan tentangmu. Tidak ada yang tidak enak. Hubungan kita akan enak. Komunikasi kita akan enak. Kita akan transparan, penuh dengan kejujuran. Trust and trust. Tetapi coba ketika seseorang temanmu punya sakit hati yang disimpan tentang dirimu, kecewa yang disimpan tentang dirimu, dia nggak berani memandang matamu. Jadi melihat orang yang bohong itu gampang. Lihat dari matanya. Matanya itu cerminan daripada isi hatinya. Wajah cerminan isi hati kita. Oleh karena itu saudaraku, mana tahu saudara punya teman
dia bilang, kamu ada nggak kurang senang sama aku? Kalau dia bilang nggak ada, tapi nggak berani lihatmu. Tapi dia hanya bilang nggak ada, itu nggak ada. Kayaknya perasaanku kau berubah. Biasanya kita dekat, enak. Kok sekarang kau diem? Perasaanku kok sepertinya hubungan kita agak renggang. Ini katakan wanita dengan wanita, atau mungkin antara wanita dengan pria. Kok merasa ada sesuatu, hati kita nggak bisa bohong. Kita bisa merasa orang itu berubah. Hati kita bisa peka. Nah, ketika ada dosa, ada kejahatan atau ada kesalahan, hubungan itu bisa renggang. Coba lihat ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Ketika Tuhan Allah sedang berjalan-jalan sore untuk berjumpa dengan Adam. Kemudian mereka bersembunyi. Mereka tidak berani menjumpai Allah dengan sebagaimana dia adanya. Mereka malu dengan ketelanjangan mereka. Karena mereka akhirnya menutupi aurat mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa. Dosa itu membuat ada batas dan jarak. Kita nggak bisa akan cocok dengan orang kalau dia menyimpan kesalahanmu. Dan dia akan bisa, yang paling sakit adalah mencucuk di belakangmu. Mengata-ngatai di belakangmu. Halo? Punya pengalaman? Ternyata sahabat yang kau pikir sahabatmu adalah mencucukmu di belakangmu. Siapa yang punya pengalaman? Orang yang kau anggap kau percayai mengkhianatimu. Siapa yang pernah punya pengalaman begitu? Wow, yang lain-lainnya gak punya pengalaman gitu ya. Ya temannya baik-baik semua ya, dapat luar biasa. Banyak seperti itu, cuma gak banyak ngaku seperti orang ini. Banyak yang dihianati sahabatnya. Banyak yang disakiti sahabatnya. Kupikir kau sahabatku, kupikir kau temanku. Begitu dekatnya kita seperti ini. Bayangkan jarinya sampai rapat seperti ini. Seperti ini kita. Tapi kaulah yang mengkhianati aku di belakang. Udahlah, putus sampai sini. Selesai, say goodbye. Kenapa? Karena kau tersakiti, karena ada kejahatan yang dibuat dia. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, relasi kita dengan Tuhan pun perlu dijaga dengan baik. Relasi kita dengan Tuhan perlu dijaga dengan baik. Bagaimana menjaga relasi yang sehat? Hal-hal apakah yang perlu kita hindari? Yang pertama adalah kejahatan dan dosa. Kejahatan dan dosa, Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua, sama-sama kita baca, 1-2 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu. Jadi kejahatan dan dosa kita itulah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita ada batas. Coba ingat dulu. Bagaimana manusia awalnya diciptakan dengan serupa segambar dengan dia. Sangat begitu dekat Bapa dengan Adam, dengan Hawa. Sangat begitu dekat. Bahkan mereka tidak malu dengan keberadaan mereka. Mereka begitu sangat mengalami hubungan yang harmonis. Satu hubungan yang indah. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa. Sejak itu terpisah oleh dosa. Sejak itu manusia punya dosa turunan. Dosa yang diwariskan oleh Adam. Oleh karena itu dosa itu pemisah. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya tidak binasa. Memperoleh hidup yang kekal. Artinya salib Kristus bukan sekedar menyelamatkan kita. Tetapi salib Kristus mengembalikan hubungan yang hilang itu. Sehingga hubungan yang hilang itu akan bangun kembali, terhubung kembali. Bahkan Yohanes 1 ayat 12 berkata, siapa yang memperoleh Yesus anaknya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara adalah orang yang sudah diberikan otoritas menjadi anak-anak Allah. Sejak saudara menerima Tuhan Yesus ada di hatimu. Sehingga engkau memanggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Aba itu bahasa Aram yang artinya juga Bapa, ya Bapa.
Saudara, hubungan bapak dengan anak yang sangat dekat. Kalau kita mau menyelesaikan dosa, bagaimana caranya? 1 Yohanes 1 ayat 9 begitu jelas berkata. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dosa akan diselesaikan dengan mengakui. Dengan banyak memberi sumbangan dosamu gak diampuni. Dengan banyak kita beribadah aktif pelayanan tapi mengakui dosamu juga gak diampuni. Mengakui, penting pengakuan. Saudara, demikian juga engkau sama sahabatmu. Kalau engkau pernah mengecewakan seseorang, akui aja, I'm sorry. Saya buat kesalahan, I'm sorry. Sorry, aku nyesal kali membocorkan rahasia itu sama si Eva. Ternyata si Eva itu ember. Kau salahkan lagi si Eva, padahal kau yang salah. Kan sudah dibilang sahabatmu itu, hanya kau yang tahu. Kalau ada orang lain tahu, itu artinya kau sumbernya. Karena ini masalah aibku. Masalah pribadiku, privateku. Papa mamaku aja gak tahu. Mentorku gak tahu, gembala aikerku gak tahu. Tapi kau, hanya kau. Artinya tidak ada yang lain. Ternyata berita yang kau sampaikan sama dia sudah berita nasional. Bagaimana perasaanmu? Kira-kira kau traktir dia makan? Atau dia yang kau goreng? Saudara, hanya kau. Tetapi dia ternyata menyakitimu. Dan ternyata temanmu itu, dia menyesal, dia sangat menyesal. Dan dia berkata kepadamu, I'm sorry. Aku gak tidur 3 malam. Aku benar-benar khilaf, salah. Waktu itu kami sedang berdua sama si Eva. Sedang makan bakso. Ditraktirnya pula aku. Dipancing-pancingnya tentangmu. Tentang cintamu. Seorang laki-laki yang sedang mau kau tembak. Akhirnya laki-laki itu gak mau sama dia gara-gara udah bocor duluan. Padahal sudah mengatur strategi. Baik dari sorga dan di bumi. Dia minta pertolongan malaikat supaya pro sama dia. Dan termasuk temannya ini. Sahabat baiknya ini. Aku gak beritahu sama siapa-siapa aku suka sama dia. Hanya kau. Tapi kau gak sabar. Kau kasih tahu sama orang lain. Akhirnya temannya 3 malam gak tidur. Gelisah. Kemudian dia bilang, I'm sorry. Saya minta maaf. Please. Trust me. Aku tidak ulangi lagi. Ingat, sekali kau bohong, orang payah percaya samamu. Cukup sekali kau bohong, orang payah percaya padamu. Makanya jangan mau dusta. Jangan mau bohong. Sekali seorang laki-laki bohong samamu, kau akan payah percaya sama dia. Amin, pembohong? Siapa di sini yang mau dibohongi? Siapa di sini merasa tersakiti kalau ada orang yang mendustai dia? Merasa kecewa dengan dia mendustai. Wow. Ya, perbuatlah apa yang kau inginkan seperti orang lain perbuat kepadamu. Jadi kita dulu yang berbuat kejujuran. Jangan mau engkau orang lain gak bohong tapi kau suka bohong. Kalau engkau mau orang jujur, engkau jujur sama orang. Kalau engkau mau punya pasangan yang jujur, dirimu dulu jujur. Kalau dirimu pendusta, tapi ingin cari orang yang jujur, malaikat bilang, At-taridokon. Malaikatmu bisa nyanyi. Kau berdoa, Tuhan aku cari yang setia. Tapi kau tidak setia. Orang Balige bilang, how can?
Bagaimana bisa kau aja nggak setia tapi mencari orang setia? Ingat, manusia akan menarik kepada yang sama. Manusia akan menarik kepada yang sama. Kalau engkau ingin berjumpa orang setia, dirimu dulu setia. Kalau engkau ingin cari orang yang takut akan dirimu dulu takut akan Tuhan. Signalnya sama, bro. Baru nyambung, baru ada chemistry. Baru malaikat akan pro samamu. Sorga tidak akan pro samamu kalau engkau tidak setia tapi minta orang yang setia. Malaikat bilang, kurang ajar kau. Bertobat. Amin. Saudara, oleh karena itu saya mengajak sama saudara, cepat selesaikan. Kalau ada dosa sama Tuhan, jangan lama-lama. Tuhan itu Bapa yang baik, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Merah seperti kain kesumba, kalau engkau mengaku dosa akan putih seperti salju. Artinya Tuhan tidak mengingat-ingat. 1 Yohanes 1:9 berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, maka ia menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan jangan bingung dengan kalimat dosa menghujat Roh Kudus. Betul di Alkitab ada berkata, hanya satu dosa yang tidak diampuni, menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau masih orang itu mau mengakuinya, berarti dia belum menghujat Roh Kudus. Jadi orang yang dosa menghujat Roh Kudus tandanya nggak mau lagi ngaku. Selagi saudara masih mau mengaku, artinya engkau belum masuk dosa itu. Oleh karena itu cepat selesaikan. Karena dosa itulah yang membuat dia terpisah dengan kita. Dosa itulah yang membuat dia mati di kayu salib. Cepat selesaikan. Dengan banyaknya pelayananmu di sini, wow. Tidak akan membuat dosamu selesai kalau nggak ada pengakuan dan komitmen meninggalkan dosa-dosamu. Maka Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Betul Tuhan itu penuh pengampunan, betul Tuhan itu penuh kasih karunia, tapi jangan ulangi dosa yang sama itu. Karena orang yang jatuh di tempat yang sama adalah orang bodoh. Kalau engkau sekali udah pernah mengkhianati pasanganmu, dikasih kesempatan anugerah. Dia bilang samamu, Tagor, sekali kau sudah khianati aku. Dan kau udah nangis-nangis, nyembah. Please, Tiur, please. Please, forgive me. Please. Aku janji. Kalau engkau sudah diberikan anugerah diampuni si Tiur, maka kalau engkau orang benar, engkau tidak kepingin mengkhianati kembali. Itu orang yang benar. Tapi ingat, saya tetap konsisten. Kalau masa pacaran aja udah berkhianat, jangan teruskan. Karena sifatnya akan dibawa di pernikahan. Saya konsisten dengan itu. Tapi Pak udah janji dia Pak, sampai tiarap Pak, tiarap. Bukan hanya berlutut Pak, tiarap. Dengan bunga kembang bertaburan. Kalau memang hatimu luluh, is okay. Bilang sama dia. Enggak perlu kau tiarap. Horas, bangkit. Udah ganti dari si Tagor sama si Horas. Bangkit Horas, Robert, Richard. Siapalah nama cowok itu. Udah, pandang mataku. Lihat. Aku orang setia. Kalau kau dapatkan saya, ini janjiku samamu. Tidak akan pernah berkhianat. Dan itulah yang kuinginkan. Aku gak masalah rupa. Rupamu mungkin biasa aja, ala Mak Jang. Maksudnya dia dibawa ala kadarnya kan gitu. Ala kadarnya kan 6. Alhamdulillah kan 8. Ini ala Mak Jang. Tapi kalau kau jujur, ingat, cari pasangan jujur.
Cari yang setia. Bahagia hidupmu. Kalau masalah rupanya, gampangnya itu. Kalau terlalu lebar sana, konyotkan. Itu bisa. Terlalu mancung mulutnya, guntingkan, selesai. Iya. Di Korea kan begitu. Benar bro? Di Korea kan begitu kan? Cobalah oplas di Korea. Apa yang gak benar-benar semua. Yang masuk ke dalam dikeluarkan. Serius. Yang terlalu banyak lemak musuhnya ditipiskan. Ya oplas. Dia gak mengerti. Memang itu. Karakter gak bisa. Pergi ke Korea. Tolong operasi dulu karakterku. Korea bilang, I cannot do it. Aku kasih kau banyak uang. Karakter gini, kenapa aku suka playboy? Suka aku baru 6 bulan putus. Berguguran semuanya. Pokoknya ketika dia menikah, orang bilang, waduh cepatlah kau menikah. Banyak kali orang yang kau PHP. Ingat, kalau kau PHP orang, kau menyakiti borunya Tuhan Yesus. Amin, boru Tuhan Yesus. Ini kan boru Tuhan Yesus semua, anak-anak Tuhan Yesus. Jangan hati. Demikian juga yang perempuan. Ingat, yang perempuan juga banyak yang gak setia. Saya udah mulai curiga, jangan-jangan perempuan banyak lebih tidak setia. Udah mulai curiga ini, ya. Tapi belum dapat kubuktikan. Cari sendirilah data itu. Buat survei di GBI Pelita. Saudara, cepat selesaikan kalau ada hal yang tidak benar. Dosa apa yang paling banyak jatuh di zaman sekarang? Kalau dulu orang Israel kan menyembah berhala, menyembah patung emas, menyembah lembu yang berupa patung emas, dewa-dewa. Mereka lari ke patung-patung. Kalau sekarang apa orang dosa sekarang? Banyak orang jatuh dengan dosa hawa nafsu. Dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa pornografi. Banyak yang jatuh. Enggak laki, enggak perempuan. Sekarang udah sama. Yang suka sama-sama nonton pornografi itu banyak perempuan. Bahkan ibu-ibu bicara tentang seks lebih parah kadang. Ini yang ku dengar langsung loh. Dibandingkan kaum bapak. Saya bapak-bapak ngomong tentang seks dengan bapak-bapak. Kami masih ada batas. Masih enggan-enggan, jaim-jaim. Masuk kelompok ibu-ibu. Ya ampun ya Tuhan. Itu kudengar langsung ketika aku sedang makan mie goma. Aku makan mie goma. Iya, saya makan mie goma. Tahu mie goma itu setingkat spaghetti. Kalau saudara, ya setingkat sama itu. Gemuknya maksudnya sama. Saudara itu saya makan. Di sebelah saya kelompok ibu-ibu. Aduh, gak tahan aku dengarnya. Ku patok mon. Ku cepatkan ini, gak sanggup aku memuntah aku. Semua tentang tempat tidur itu mereka ceritakan. Waduh, ibu-ibu lebih parah. Yang saya dengar ya pada waktu itu. Saya gak bisa menjudge semuanya. Maksudnya sekarang orang jatuh masalah pornografi sudah seperti biasa. Perselingkuhan seperti sudah biasa. Tapi ingat, dosa upahnya maut. Dosa akan melahirkan dosa. Makanya kita lihat Daud. Ketika kita contoh Daud. Ketika Nabi Nathan menegur dia meniduri Betseba. Dia cepat, hatinya lembut. Ampuni aku Tuhan. Dipulihkan Tuhan kerajaannya. Dipercayakan Tuhan kembali. Diangkat Tuhan kembali. Padahal dosanya ngeri. Dibunuhnya dulu suaminya Betseba. Orang yang loyal sama dia. Orang yang setia sama dia. Dibunuh. Dengan disuruh perang di depan. Kemudian ditidurinya istrinya. Istrinya Uria. Saya mau katakan sama saudara. Prajuritnya. Orang yang setia sama dia. Tapi Daud mau mengaku dosa. Daud hatinya lembut mau diajar. Beda Saul. Ketika Nabi Samuel mengingatkan dia. Kenapa kau ambil semua harta itu? Harusnya kan semuanya harusnya kau bakar. Harusnya hangus selesai semuanya. Tapi Saul tidak mau. Akibatnya apa? Mati dengan sia-sia. Kalau saudara punya dosa apapun. Gak ada dosa yang gak diampuni Tuhan.
Tuhan begitu mengasihimu sampai dia rela mati di kayu salib. Karena dia adalah kasih. Bahkan saat engkau berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihimu. Tetapi Tuhan tidak mau engkau jatuh terus. Karena dosa itu membuat engkau terpisah. Arti terpisah di situ adalah engkau tidak bisa mengalami kegerakan Tuhan. Karena dosa itu menghambat kegerakan Tuhan dalam dirimu. Bereskan cepat. Manusia paling pintar mendrama, menyembunyikan dosa. Sehebat-hebatnya saudara mendrama, Tuhan tidak bisa kau bohongi. Dia tahu siapa saya aslinya. Dia tahu siapa saudara aslinya. Jangan mendrama sama Tuhan. Supaya ketika engkau mengembuskan napas terakhir, Tuhan menerima engkau sebagai anak yang benar dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasihi, contoh daripada Yusuf di Kejadian 39, bagaimana dia menahan diri daripada godaan istri Potifar. Dia tidak mau ketika dipercayakan Potifar, orang Mesir, pengusaha, kepala bagian yang di Mesir setelah Firaun, dia orang yang kepercayaan. Tapi apa yang dilakukannya? Potifar berkata, semua ini boleh kau sentuh kecuali satu istri. Saudara, dan dia ketika digoda, dia betul-betul takut akan Tuhan. Dia punya kesempatan melakukan itu. Yang menggodanya pun istri Potifar. Dan dia karena beriman, dia tolak dan dia lari, dia difitnah. Saudara yang saya kasihi, kalau engkau tinggal di rumah orang, jangan goda suami orang lain. Jangan bilang gak ada seperti itu. Saya punya kasus asli kuliah di puskesmas saya. Ketika saya dokter di puskesmas. Saya lihat perawat ini dua-duanya dekat sekali, dekat juga sama saya. Yang satu yang senior, yang satu junior. Kalian kompak sekali saya bilang. Iya dokter, kami sering dia makan di rumahku, kadang tinggal di rumahku. Oh iya? Oh, luar biasa dekatnya. Udah kayak keluarga kami, kayak kakak adik. Yang dibawanya itu dan menggarap suaminya. Kisah nyata. Kisah nyata. Saudara, anak-anak gadis, jangan ganggu suami orang. Jangan ganggu pernikahan orang. Mana tahu ada orang yang udah bersuami, senang samamu. Jelas tolak. Sama dosa harus tegas. No way. Mau dia bilang kau cantik, dipuji, dikasih kado, jangan. Kalau kau masuk kepada perangkap itu, aku yakin pernikahanmu hancur. Akan rusak karena dimulai dengan kehancuran. Dimulai dengan dosa. Engkau menginginkan kehancuran rumah tangga orang, jangan lakukan itu. Demikian juga anak-anak muda, kalau engkau tinggal di rumah orang, jangan istri orang kau ganggu. Jangan ganggu istri orang. Gak ada yang kebal. Zaman sekarang pun tante-tante banyak yang genit. Jangankan tante-tante, nenek-nenek. Masih suka, dia umur 80, sukanya umur 20. Dunia akhir zaman. Jangan lakukan itu, jangan berikan dosa percabulan hanya bisa kau menang kalau kau lari dari pencobaan. Yusuf gak akan menang kalau gak lari. Kau harus lari cepat. Kalau teman-temanmu suka pornografi, cepat tinggalkan. Kalau kau temani dia, pasti kau jatuh. Kalau kau lihat bapak-bapak, om-om yang dekat-dekat samamu, cepat tinggalkan. Enggak akan kuat dirimu. Mana lagi ayahmu jarang memujimu, ayahmu jarang memperhatikanmu. Datang om-om lain memperhatikanmu, memujimu. Kasih kado boneka, coklat, luluh hatimu. Awalnya kau dipeluk seperti anak, lama-lama melakukan seks. Jauhi, jangan berikan space, jangan berikan tempat. Cepat, nggak ada yang kuat. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar jauhkan tangan yang cemar, jauhkan tangan yang cemar. Dalam Yesaya 59 ayat 3 dikatakan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Jauhi tangan yang cemar.
Cemar itu artinya terkontaminasi dengan hal-hal dosa. Jauhi tangan yang cemar. Kita harus menjaga tangan dan seluruh tubuh kita agar tidak tercemar melakukan dosa. Kalau kita lihat Markus 9 ayat 43 dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Artinya bukan berarti kalau tangan kita bikin salap dipotong, bukan. Artinya jangan biarkan bagian tubuhmu ada yang berbuat dosa. Jangan biarkan. Ingat, orang mulai jatuh dengan perzinahan dimulai dari mata. Perselingkuhan juga dimulai dari mata. Mulai ketemu, mulai ada chatting WA, mulai lebih jauh dan lebih jauh. Oleh karena itu, pastikan tubuhmu adalah bait Allah, rumah Tuhan. Bukan tempat yang najis, bukan tempat dosa. Kalau ada di antara saudara mungkin terlanjur, ingatlah Tuhan penuh kasih karunia, rahmatnya melimpah-limpah, mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Jangan teruskan, jangan lakukan. Mana tahu, sudah terlanjur di dalam hubungan yang tidak semestinya dan kalian sudah lakukan. Stop. Daripada engkau berpikir udah terlanjur, ya lebih bagus menikah. Jangan. Lebih baik tidak menikah. Dipulihkan dulu hatimu. Dibereskan dulu dosa itu. Baru engkau bisa masuk pernikahan. Artinya Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi. Dan Ibrani 12 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu Ibrani 12 ayat 15. Jadi kalau di hati saya banyak luka batin, banyak kepahitan, banyak kekecewaan. Dan saya menolak kasih karunia Tuhan. Saya menolak mengampuni orang yang menyakiti saya di masa lalu saya, di masa kecil saya. Atau mungkin ada orang-orang yang dekat samamu, mengkhianatimu, memutuskan cintamu, menolak engkau sebelah pihak. Dan engkau terluka dan engkau sakit hati. Dan kalau luka dan sakit hatiku ini tidak segera ku selesaikan, maka muncul akar pahit. Akar pahit artinya adalah tumpukan rasa sakit hati. Menumpuk kecewa dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Menumpuk rasa sakit hatimu menjadi akar mendalam. Dan inilah yang akan melahirkan orang-orang jatuh dalam kecemaran. Dia bisa jatuh ke PSK, menjadi wanita penjual dirinya. Kenapa? Dia akar pahit dengan papanya, akar pahit dengan keluarganya. Akar pahit dengan laki-laki yang menyakiti dia. Maaf, mungkin sudah melakukan tapi nggak bertanggung jawab. Dia pergi, dia akar pahit. Akar pahit inilah yang akan dipakai iblis menunggangi dia. Sehingga dia melakukan hal-hal cemar. Oleh karena itu jangan izinkan akar pahit. Sepahit apa ceritamu, sepahit apa yang kau alami. Izinkan kasih karunia Tuhan mengampuni, menyelesaikan hatimu. Mencabut akar pahitmu menjadi yang indah, yang manis di hatimu. Sehingga engkau selesai. Sehingga engkau tidak akan jatuh dalam dosa-dosa yang lebih parah lagi. Ingat, orang-orang yang jatuh seks bebas, percayalah itu orang-orang yang akar pahit, broken home. Orang-orang yang tertolak di rumahnya. Orang-orang yang pernah dikecewakan sepihak oleh pasangannya. Termasuk bisa jatuh dia ke gay, ke lesbi. Orang-orang yang tertolak dengan dirinya, dia gak menerima dia kenapa lahir laki-laki. Dia gak menerima dirinya kenapa dia wanita, sehingga dia kepingin jadi pria. Sehingga jatuh ke gay, ke lesbi. Ada orang jatuh ke gay. Bagaimanapun latar belakangmu, terimalah kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Yang akan menyelesaikan seluruh masa lalumu. Sehingga engkau sembuh. Dan percayalah, Tuhan sedang membawa seseorang on the way yang terbaik untukmu. Jangan percaya dirimu jomblo. Jangan percaya dirimu aku gak laku-laku.
Somebody will coming soon. Seorang yang takut akan Tuhan sedang on the way mendekatimu. Di waktunya Tuhan. Jangan buru-buru, karena pernikahan itu 50 tahun. Dan 1 tiket sampai mati. Kalau kau memilih jurusan, salah bisa pindah. Bahkan salah sampai tamat, kau tamat ekonomi. Bisa gak kau pakai setelah tamat? Itu kuliah. Saya tamat dokter, saya buka praktek, kuliah lagi teologi ya. Jadi pendeta, dokternya gak dipakai. Bukan sia-sia. Tapi ketika saya memilih istri saya gak bisa bilang tukar tambah. Saya harus bertanggung jawab. 1 ticket for marriage. Sampai kematian. Ingat ketika engkau memilih pasangan, engkau tidak memilih teman tidur. Tapi engkau memilih teman hidup. Sekamar, setempat tidur, selama 50 tahun. Bahkan kalau diberkati usiamu sampai 80-90, bisa 75 tahun. Be careful, my children. Be careful. Lebih baik kau putuskan. Kalau orang-orang yang masih hidup dengan duniawi, dengan hal-hal yang cabul, daripada engkau jatuh tangan dia. Saya mengasihimu. Saya mewakili ayahmu. Merindukan pernikahanmu yang bahagia. Beberapa di antaramu sudah mau tamat kuliah. Kerja tentu akan arah ke sana. Pak, aku udah terlanjur jatuh Pak. Terlanjur buat dosa. Tuhan mengampuni. Akan ada pria menerima kau apa adanya. Daripada kau paksakan sama dia. Dan kau diceraikannya setelah kau punya anak 2. Be careful. Gak ada dosa yang gak diampuni Tuhan. Yang terakhir, tinggalkan mulut yang berdusta. Israel diingatkan Yesaya, tinggalkan mulut yang berdusta. Oleh karena itu, hari ini kau boleh jujur sama Tuhan. Kalau engkau berdusta, cepat aja mengaku sama Tuhan. Tidak ada dosa yang gak diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Jangan suka mulut berdusta. Jadilah orang jujur, walaupun resikonya berat. Dan kalau engkau orang jujur, saya percaya Tuhan akan pertemukan orang jujur kepadamu. Tuhan memberkatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.